Hanya ada dua golongan yang memframing Harry Pras ketika meledak kasus Syekh Ahmed Al-Misri, yaitu mereka Muhyiddin Habib dan mereka Syiah Rafidhah. Karena Harry Pras adalah orang yang sangat intens membahas kebobrokan, ajaran, takhayul, khurafat, dan tipu-tipu mereka. Akhirnya dengan kasus ini, seolah-olah Syekh Ahmed Al-Misri adalah bagian dari Harry Pras. Padahal Syekh Ahmed Al-Misri adalah bagian dari para habaib. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa ma sami'at udhunun bi khabar. Karena saya pribadi baru kenal dengan Syekh Ahmed tahun 2024, dan itu pun kenal hanya dalam kepentingan podcast dan kepentingan dialog ilmiah dengan Nuruddin. Cuma digembar-gemborkan seolah-olah Syekh Ahmed Al-Misri adalah guru spiritual Harry Pras yang sudah kenal puluhan tahun. Mereka sebenarnya yang hobi memframing ini tidak tahu malu kalau pemberitaan yang beredar Syekh Ahmed Al-Misri melakukan tindakan ini sudah dari tahun 2017 sampai 2021, yang dimana saya belum tahu apa-apa tentang hal itu. Peristiwa ini sebenarnya telah terjadi sejak beberapa tahun lalu, tepatnya mulai terendus pada 2021. Namun saat itu kasus sempat diselesaikan secara internal setelah terduga pelaku mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulanginya. Yang tahu siapa? Ya mereka. Karena apa? Sempat ketahuan pada tahun 2021. Dan sempat disidang katanya kalau Syekh Ahmed akan taubat, akan berhenti. Tentunya dugaan saya, seperti para habaib yang sering ngundang Syekh Ahmed Al-Misri ke acara-acara maulid, acara-acara mereka, sering bersama mereka, sepanggung dengan mereka, wajar. Harusnya mereka tahu dengan rahasia publik seperti ini. Beda dengan saya yang saya tidak tahu apa-apa dengan Syekh Ahmed, tidak kenal, belum kenal malah. Harusnya mereka yang sudah tahu dengan tabiat Syekh Ahmed harusnya melaporkan pada tahun 2021 itu, bukan membiarkan. Doktrinnya apa? Nabi SAW melakukannya dengan Ali bin Abi Thalib. Imam Syafi'i katanya juga akan menonton hal seperti itu apabila hidup di zaman sekarang. Ini kan kejahatan. Harusnya mereka yang menurut dugaan saya tahu dengan doktrin ini, laporkan pada tahun 2021 itu. Ini kan jatuhnya bukan hanya sekedar penyimpangan, tapi jatuhnya kepada penistaan agama. Kalau memang seperti itu kejadiannya dan doktrinnya, kenapa didiamkan sampai tahun 2026? Dan diviralkan setelah kenal Harry Pras. Seolah kejadiannya baru-baru ketika kenal Harry Pras. Ini yang berusaha untuk di-framing oleh netizen. Kenapa tidak di-framing ketika kenal dengan Ustadz Faizal? Oh, Syekhuna sudah hadir? Jangan. Harus. Kan jelas tuh menyebut Syekhuna. Dan bahkan mereka berdua punya acara yang intens di Trans 7. Artinya mereka sangat kenal dekat. Sama teman-teman, kalau kalian berhusnuzon kepada Ustadz Faizal, mungkin waktu itu Ustadz Faizal belum tahu dengan kejahatan Syekh Ahmed. Begitupun juga dengan saya. Saya juga tidak tahu bahwa Syekh Ahmed Al-Misri punya rekam jejak seperti itu. Atau mungkin seperti Ustadz Faizal dan para habaib yang lain tahu, tapi menganggapnya Syekh Ahmed sudah taubat. Atau mungkin juga, kan seperti yang dinyatakan oleh Oki Istina Dewi. Dia sudah tahu lama dan menganggapnya Syekh Ahmed sudah berhenti. Ternyata tidak berhenti katanya. Jadi framingan-framingan konyol dari para Kibin Habib sekarang ini sebenarnya mentah. Mereka menampar muka mereka sendiri yang pada sejatinya Syekh Ahmed jauh lebih dekat dengan mereka. Hanya baru-baru ini yang kemungkinan beliau ingin hijrah, tapi tidak dibiarkan beliau hijrah. Dengan cara apa? Dilaporkan, dibongkar aibnya. Jadi sebenarnya di sini gerakan yang mengompor-ngompori Harry Pras ini dengan kejadian ini, mereka yang sudah tidak punya cara lagi untuk menyerang saya. Data yang saya paparkan begitu terang ketika membongkar doktrin konyol dari habaib. Seperti komentar Muhyiddin ini. Coba kita lihat. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Syekh Ahmed Al-Misri LG, Harry Pras juga sama. Tuh, perhatikan komentarnya. Jadi, Muhyiddin Habib ini, ya begini komentar-komentarnya teman-teman. Dan ketika kita klik akunnya, iya, pokoknya akun-akunnya ya begini, isinya Habib. Nanti ini makam Habib Abdullah Idrus. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan.
dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Jadi kalau analoginya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, Habib yang barusan nipu orang dengan mencatut nama Nabi SAW, bagaimana dengan para muhibbinnya? Habibnya saja doyan nipu orang dengan menyebut nama Nabi SAW, lalu bagaimana dengan kalian para muhibbinnya? Kalian mengaku sendiri mereka ini guru-guru kalian. Sedangkan Harry Pras menganggap guru kepada Syekh Ahmed hanya dalam keperluan untuk dialog ilmiah dengan Nuruddin yang tidak terlaksana itu. Harry Pras sudah banyak diwanti-wanti oleh teman-teman Salafi, hati-hati dengan Syekh Ahmed, barangkali dia hanya nyusup, barangkali dia hanya ingin merusak nama Harry Pras dan lain sebagainya. Harry Pras, teman-teman, menentang itu semua. Harry Pras masih husnuzon kepada Syekh Ahmed Al-Misri karena saya berpikir bahwa beliau mau hijrah. Kan kita ketika melihat orang mau hijrah, kita harus menyambutnya dengan baik. Tapi Harry Pras tetap diingatkan, berkali-kali diingatkan, tapi Harry Pras masih husnuzon kepada Syekh Ahmed Al-Misri. Sampai akhirnya Syekh Ahmed Al-Misri dibongkar aibnya oleh mereka. Syekh Ahmed Al-Misri ketika klarifikasi bahwa Harry Pras bukan muridnya, dan memang jelas saya bukan muridnya karena tidak pernah berguru, tidak pernah mondok di pesantrennya, tidak pernah belajar satu kitab pun sampai tuntas, hanya kenal karena podcast dan ingin dialog ilmiah dengan Nuruddin. Setelah itu kita jarang bertemu. Bisa dihitung tidak sampai 5 kali ketemu. Kenal 1 tahunan, ketemunya hanya beberapa kali saja, itu pun kepentingan podcast. Mereka bersukaria ketika Syekh Ahmed bikin klarifikasi Harry Pras bukan muridnya. Mereka bersukaria, tuh Harry Pras tidak ada aku murid karena memang saya bukan muridnya. Lalu ketika kasus ini dilaporkan ke polisi, banyak tokoh-tokoh yang berbicara dan banyak tokoh-tokoh pula yang menjauh, menghindar dari Syekh Ahmed, termasuk Oki Setiana Dewi, Ustadz Abi Makki, Ustadz Faizar, dan beberapa tokoh lainnya menjauhi dari beliau. Kenapa? Untuk menghormati proses hukum katanya. Tapi mereka, Muhibbin Habib, apa yang dilakukan? Maksa Harry Pras buat jadi muridnya Syekh Ahmed. Dengan beberapa komentar yang sangat konyol. Nih kita lihat, kita baca komentarnya ya. Cuci tangan dulu yuk. Yang nge-like 28 teman-teman. Jadi sengaja memang akun saya ini, akun Instagram saya sudah dikerumuni oleh buzzer-buzzer Habib. Jadi ketika saya posting, yang komentar, mereka cuma komentar teman-teman, nggak nge-like, nggak nonton. Jadi nggak tahu isi video, komen. Jadi cuci tangan dulu. Padahal yang saya ungkapkan fakta. Bahwa Syekh Ahmednya dulu di masa-masa melakukan hal tersebut masih berhubungan dengan para habaib. Tidak kenal dengan Harry Pras. Kita klik akunnya, pasti Habib. Penyinta Habib. Tuh. Habib. Pasti Habib pokoknya. Jelas. Saya akan bertemu Rasulullah. Jika saya melotot ke kanan, melotot ke kiri, melotot ke atas, melotot ke bawah, kemudian kedip-kedip kayak gini. Kemudian Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ketahuilah teman-teman bahwa yang membenci Harry Pras itu, yang komentar-komentar negatif kepada Harry Pras, kalau bukan Habib, Sufi Habib, pasti Syiah Rafidhah. Jadi musuh saya itu, di antara itu. Kenapa? Syiah dan Sufi, terkhusus Syiah Rafidhah dan Sufi Habib, itu ada hubungan, karena ajarannya sama. Ahlul Bait, Ahlul Bait. Jadi mereka berusaha menjadikan ini momentum. Kita jadikan Syekh Ahmed Al-Misri ini Wahabi, ustadznya Wahabi, syekhnya Wahabi, dan nggak berhasil teman-teman, nggak berhasil sama sekali. Kenapa? Mau sebagaimanapun mereka berusaha untuk menyatakan hal seperti ini, yang menjadi fakta pada masa-masa itu, yang katanya Syekh Ahmed itu belum bertaubat ketika dia dekat dengan Habib, sering majlisan dengan Habib, sering satu panggung dengan Habib. Semua ini jadi viral, semua ini jadi dilaporkan karena satu hal cuma. Dugaan saya, Syekh Ahmed mulai benar-benar hijrah dari pemahamannya yang dulu, coba tidak kenal dengan Harry Pras. Mungkin kasus ini tidak akan diviralkan.